Kalau seandainya dia tidak selamat di alam kubur, maka fase kehidupan setelahnya lebih berat dia rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Matan Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok ajaran Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu ayyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, ada pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, apakah ada mandi taubat? Apakah ada hukum dan dalilnya? Jawabannya adalah tidak disyaratkan orang yang bertobat untuk mandi, karena tidak ada dalil khusus dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyaratkan orang yang bertobat untuk mandi, karena tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat taubat ada sekitar 6 syarat. Yang pertama, ikhlas, hanya berharap pahala dari Allah dengan taubatnya tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesal atas perbuatan dosanya tersebut. Yang ketiga, memutuskan dosa tersebut segera setelah ketika dia bertobat.
Yang keempat, tidak bertekad untuk tidak mengulang perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kelima, taubatnya dikerjakan pada waktu yang memang dibolehkan dan diterima taubat, yaitu saat masih hidup sebelum kiamat datang. Dan yang keenam, mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah dia ambil saat dia melakukan dosa. Maka wajib dia mengembalikannya. Ini 6 syarat dari taubat. Dan tidak ada syarat mandi. Cuma ada pembicaraan dikatakan para ulama, yaitu mandi saat bertobat dari kekufuran. Mandi saat bertobat dari kekufuran. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan amara Qais ibn Aslam liyaghtasil ba'dama aslam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais ibn Salam, kalau tidak salah namanya, ya, Qais ibn Asim, afwan. Qais ibn Asim saat masuk ke dalam agama Islam. Dan ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah orang yang masuk Islam dan berpindah dari kekufuran kepada Islam, dia syaratnya adalah mandi. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib mandi. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib mandi. Dan madhab-madhab yang lain mengatakan dilihat apabila sebelum dia masuk dalam agama Islam, apakah mengerjakan sesuatu yang mewajibkan dia mandi dalam agama Islam atau tidak. Maka wallahu alam dianjurkan mandi, tetapi tidak wajib. Karena banyak dari sahabat Rasulullah SAW masuk dalam agama Islam dan tidak ada yang diperintahkan secara khusus seluruhnya harus mandi. Hanya mungkin Qais ibn Asim yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW masuk dalam agama Islam dan beberapa sahabat lainnya. Maka dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi agar dia bisa beraktivitas ibadah setelah dia masuk Islam. Nah, pendapat yang lebih dikuatkan adalah pertengahan. Kalau seandainya dia masuk Islam dan sebelumnya dia mengerjakan hal-hal yang mewajibkan mandi dalam agama Islam, maka dia diwajibkan mandi. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Bahkan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa para ulama berijma' apabila ada orang kafir mau masuk Islam, maka dia menyegerakan Islamnya sebelum dia mandi. Dia menyegerakan masuk Islamnya sebelum dia mandi, dan setelah itu dia sholat, dia menyegerakan sholatnya sebelum dia mandi. Saya beri contoh, misalkan jam 6:40 azan maghrib, lalu jam 7:30 azan isya misalkan. Ketika habis maghrib dia masuk Islam, belum sempat mandi sampai jam 7:30. Maka pada saat itu dia wajib untuk sholat dulu sebelum dia mandi. Paham ya? Wajib sholat dulu sebelum dia mandi. Allahu a'lam. Jadi tidak disyaratkan, apalagi dalam bertaubat, tidak disyaratkan untuk
mandi, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Apa hukum menjual saldo GoPay, ShopeePay dan sejenisnya? Karena jika memakainya tidak boleh, lalu bagaimana dengan memfasilitasi tersebut? Maka jawabannya juga tidak boleh. Saya sudah pernah jawab di sini tentang GoPay, bahwasanya GoPay itu kita nih punya duit, kemudian di sini ada wadah dompet elektronik, dompet digital. Kita masukkan duit kita ke situ. Untuk apa Ustaz masukin duit ke situ? Karena ada barang yang ingin kita beli, tidak bisa dibeli kecuali dengan dompet ini. Tidak bisa dibeli kecuali dengan dompet ini. Atau lebih mudah dibeli dengan dompet ini, barang yang ini. Kita masukkan duit situ. Apa status kita? Jadi begitulah cara GoPay, ShopeePay. Jadi kita masukkan situ. Nah, dompetnya ini namanya e-wallet. Wallet itu dompet, itu elektronik. Dompet elektronik. Namanya GoPay, namanya ShopeePay, namanya OVO, namanya Dana, namanya macam-macam. Paham? Kemudian nanti kalau kita ingin beli ini, kita tinggal mentransfer dari sini ke situ untuk membeli. Itulah yang terjadi pada e-wallet. Nah, sekarang ini kalau ditinjau dari hukum fikih apa? Kita ini sedang ngapain gitu? Ada yang mengatakan kita ini sedang meminjami orang ini, meminjami duit. Meminjami duit. Sehingga orang ini nanti bisa membelikan macam-macam. Jadi statusnya kita masukkan di sini ngapain? Ada yang mengatakan kita meminjami. Dan betul itu yang meminjami pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena setelah kita masukin duit, pihak e-wallet ini terserah dia mau menggunakan kemana-mana. Terserah dia mau menggunakan apa saja. Nah, kalau saya meminjami dia, kemudian dia mengembalikan kepada saya, semestinya 1 juta, 1 juta. Yang ada adalah 1.050.000. Itu kalau hitungan 1 juta masih mending. Kalau hitungan 1 juta satu orang masih mending, kecil. 1.200.000.000 rakyat Indonesia. Berapa sudah? Jangan 200 juta, kebanyakan 200 juta. 50 juta, 1 juta kali 50 juta. Berapa sudah? Makanya dia bisa bagi cashback. Dia bisa bagi uang ke kita. Kita masukin, nanti dikasih uang tambahan. Kalau statusnya meminjam kan ke e-wallet ini, maka saya pinjamkan 1 juta, otomatis saya dapatnya berapa? 1 juta. Karena kalau nambah itu berarti riba. Disitulah terjadinya riba. Paham ini? Disitulah terjadinya riba. Ada yang mengatakan dia adalah menitipkan uang. Menitipkan uang. Nah, ini tidak bisa nitipin uang. Kenapa? Karena kalau nitipin uang tidak boleh digunakan. Sedangkan dia menggunakan uang kita. Untuk ini, untuk itu, untuk ini. Buktinya apa? Ketika kita ngasih, maka saldo yang ada di sini atas nama si e-wallet ini.
atas nama si e-wallet. Ini berarti bukan menitipkan. Kalau menitipkan masih atas nama siapa? Yang menitip. Berarti bukan itu. Ada lagi yang mengatakan nyewa, kita nyewa di sini. Juga enggak pas nyewa. Ada lagi yang mengatakan ini adalah tukar jasa, juga enggak pas. 4 itu takyif fikih yang disebutkan oleh para ulama kontemporer zaman sekarang. Ketika kita ngisi e-wallet. Dan yang paling tepat adalah dia hutang. Kita menghutangi sebenarnya. Kemudian kita dapat apa? Dapat keuntungan. Itu yang terlalang dapat keuntungannya. Nah, pertanyaannya adalah ini saya punya uang. Kemudian ada konsumen. Atau saya punya saldo GoPay. Ini tambah luas lagi nih. Ada orang ketiga nih. Saya punya saldo GoPay, saya sudah menabung di sini. Kemudian ada orang beli dari saya saldo tersebut. Paham? Orang ketiga sudah ini. Bukan yang menitipkan uang lagi. Orang ini membeli dari saya. Jadi saya punya banyak uang, saya masukin ke sini. Otomatis banyak tuh saldo saya. Nah, orang ini beli saldo saya. Paham nggak? Ditambah luas lagi. Maka asal hukumnya apa? Kalau kita takyif fikihnya apa tadi? Menghutangi. Kita ngutangin nih. Maka berarti kita membeli sesuatu yang terjadi riba di dalamnya. Ya sudah, transfer aja lah. Transfer. Saya mau beli barang ini langsung transfer ke pembelinya. Tanpa harus lewat sini. Kenapa? Paham? Daripada masuk ke dalam perkara yang agak pelik. Wallahu a'lam. Apakah boleh sholat dengan memakai cadar? Maka jawabannya makruh, dimakruhkan oleh para ulama kecuali jika sholatnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti di musalla-musalla, tempat-tempat umum yang tidak ada hijab ataupun ada hijab tetapi tidak mencukupi. Maka pada saat itu sebagian ulama membolehkan. Tapi asal hukumnya dia makruh. Karena Rasulullah SAW melarang perempuan untuk sholat dalam keadaan memantup wajahnya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita al-aslu tsani. Pokok dasar ajaran Islam yang kedua. Setelah sebelumnya kita mempelajari pokok dasar ajaran Islam yang pertama, maka kita membicarakan pokok ajaran Islam yang kedua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada riwayat yang menyebutkan 3 pertanyaan yang menjadi inti dari matan 3 dasar pokok ajaran Islam ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwa seorang yang sudah dikubur kemudian rohnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur, maka akan ada 2 malaikat yang bertanya kepadanya, yaitu man rabbuk,
wa ma dinuk man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Inilah yang menjadi dasar matan al-usul ats-tsalatsa. 3 ajaran pokok dasar agama Islam. Nah, pertanyaan yang pertama sudah kita pelajari. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Pada malam ini kita memulai untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ma dinuk? Apa agamamu? Inilah yang disebut oleh penulis matan al-aslu tsani, pokok ajaran atau pokok dasar ajaran Islam. Yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengenal agama Islam dengan dalil. Dan dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Ini poin penting. Dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Baik. Kenapa wajib bagi kita untuk mengenal agama Islam dengan dalil? Agar seorang muslim di atas petunjuk dan pengetahuan tentang agamanya. Karena kalau seandainya mengenal agama Islam tanpa dalil, maka dikhawatirkan dia akan menyimpang dalam beragamanya saat masih hidup. Dan juga dia tidak bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat saat di alam kubur. Nah ini ya. Saya ulangi sekali lagi, mengapa wajib mengenal agama Islam dengan dalil, dan dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Karena kalau dia tidak mengenal Islam dengan dalil, maka dikhawatirkan dia akan menyimpang dari agama Islam saat masih hidup. Dia akan terkena syubhat atau syahwat saat masih hidup karena tidak mengenal agama Islam dengan dalil. Atau dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat saat di alam kubur, dan kejadian pertanyaan tersebut disebut dengan fitnatul qabr. Nah, seperti misalkan hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berbunyi begini, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya, wa ya'tihi malakan, dan datang kepada si mayit ini yang sudah dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya 2 malaikat, fa yujlisani, 2 malaikat tersebut mendudukkan si mayit tersebut. Fayaqulani lahu man rabbuka, lalu 2 malaikat itu bertanya, ini yang disebut dengan fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur, siapa Tuhanmu? Orang tersebut menjawab, la adri. Apa? Saya tidak tahu. Dia enggak bisa jawab. Fayaqulani lahu ma dinuk, lalu 2 malaikat tersebut bertanya lagi kepada si mayit ini, apa agamamu? Sama, dia juga tidak bisa menjawab. La adri. Apa saya tidak tahu. Nah, ini penyebab mengapa kita wajib mengenal agama Islam dengan dalil. Agar bisa selamat di dunia
dan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Berbeda kalau seandainya orang yang mengenal agama Islam dengan dalil, maka dia bisa jawab. Dalam hadis yang sama, maka datang dua malaikat dan bertanya, "Man rabbuk?" Orang tersebut langsung menjawab, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah." Kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, "Ma dinu?" Orang tersebut menjawab, "Dini al-Islam." Apa agamamu? Yang beragama Islam dengan dalil dia akan bisa menjawab, "Agamaku adalah Islam." Dan para ikhwah, saya sering mengatakan, perhatikan ini baik-baik, seseorang sudah tahu nasibnya, apakah dia penghuni surga ataukah penghuni neraka saat di dalam kubur. Maka benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan dari tempat persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat di alam kubur, maka fase yang setelahnya akan lebih mudah untuknya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kalau seandainya dia tidak selamat di alam kubur, maka fase kehidupan setelahnya lebih berat dia rasakan. Oleh karena itu, hampir setiap hari 5 kali sehari minimal kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnatul qabr. Itu rahasianya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr wa adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minimal 5 kali sehari kita baca. Belum lagi ditambah dengan salat sunnah, rawatib qabliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Taib. Kemudian penulis mengatakan, kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli. Beliau sekarang menjelaskan apa itu Islam. Kan mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, apa itu Islam? Beliau mengatakan al-istislamu lillahi bitauhid. Pengertian Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhid, dengan tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang beragama Islam hakikatnya adalah menyerahkan seluruh perbuatannya, meniatkan seluruh perbuatannya hanya untuk Allah. Orang yang beragama Islam hakikatnya meniatkan seluruh perbuatannya hanya untuk Allah. Ya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, an yastaslima lillahi la li ghairihi wa huwa ma'na la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah menyerahkan amalan hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Itu maksudnya al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Maksudnya adalah beramal hanya ingin dapat pahala dari Allah.
berdoa, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan hanya kepada Allah. Bernazar hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Itu namanya al-istislamu lillahi bitauhid. Yang artinya menyerahkan seluruh amalan hanya kepada Allah. Berharap pahala hanya dari Allah dan menujukan ibadah hanya untuk Allah. Pahamnya ini? Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, kemudian beliau mengatakan, dan inilah inti Islam. Ya. Inti Islam itu menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Berharap pahala hanya dari Allah dan menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Itu inti Islam. Itu juga yang disebut dengan ikhlas. Itu juga yang disebut dengan tauhid. Itu juga yang disebut dengan iman. Nah, itu sama tuh semuanya. Jadi kalau ada orang berkata ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah menunjukkan ibadah hanya untuk Allah dan berharap pahala dari ibadah itu hanya kepada Allah. Itu adalah ikhlas. Itu adalah Islam. Itu adalah tauhid. Itu adalah iman. Saya beri contoh ya. Ada orang menyembelih. Jika dia Islam, maka dia niatkan sembelihannya ini hanya untuk Allah. Ada orang bertawakal. Jika dia tauhid, maka dia bertawakal, bersandar hatinya untuk dapat kebaikan atau tertahan mudarat hanya kepada Allah. Dia berharap, dia takut hanya kepada Allah. Nah, ini contoh pertama. Contoh macam kedua adalah saat dia sholat, saat dia puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, maka dia ingin dari ibadah-ibadah ini hanya ingin dapat pahala dari siapa? Allah. Itulah Islam. Itulah tauhid, itulah ikhlas. Jadi jangan bingung ya sekarang ya. Saya khawatir sebagian orang masih bingung. Apa itu ikhlas? Mengikhlaskan ibadah. Mengikhlaskan ibadah tadi ada dua macam. Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, berdoa, bernazar, bertawakal, isti'anah minta tolong, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'adzah minta perlindungan hanya kepada siapa? Allah. Nah, ini beda lagi nih kasusnya. Yang satu ini, yang tadi sudah pahami. Yang ini kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berzikir hanya ingin dapat pahala dari Allah. Itulah Islam. Itulah apa? Ikhlas. Itulah tauhid. Dan itu inti Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh hanya untuk Allah dengan mengerjakan ketaatan. Islam harus taat kepada Allah. Orang Islam
harus tunduk dengan perintah-perintah Allah. Jika ada perintah, dikerjakan. Jika ada larangan, dijauhi. Itulah Islam. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Dan ini unsur kedua dalam Islam. Tunduk patuh kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Dengan mengerjakan perintah yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Tidak perlu untuk mendebat perintah. Tidak perlu untuk mendebat larangan. Yang kita lakukan, ada perintah, kerjakan. Ada larangan, jauhi. Akal kita gunakan hanya untuk memahami apa itu perintahnya dan apa itu larangannya, sehingga kita bisa melaksanakan. Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan dijauhi. Akal kita tidak kita gunakan untuk mendebat. Paham ini? Itulah unsur Islam yang kedua. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Itulah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, ma nahaitukum an dalam hadis riwayat Bukhari, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah SAW, apa saja yang aku perintahkan maka kerjakan. Darinya sesuai dengan kesanggupan kalian. Apa saja yang aku larang, jauhi. Begitu Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an, wa ma kana al-mu'minuna wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas orang yang beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memilih pilihan lain. Enggak. Kalau ada perintah, ini yang kita lakukan. Kalau ada larangan, ini yang kita jauhi. Itulah Islam. Saya beri contoh. Dalam peperangan Tabuk tahun ke-9 Hijriah, kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau dalam keadaan lapar. Besok perang, sekarang lapar. Kunna fi maja'ah, kata Jabir radhiyallahu anhu. Kami benar-benar lapar. Fa asabna humran min humuri ahliyah. Maka kami dapati bisa menangkap keledai piaraan. Terdapat sembelih, dimasak, tinggal dibagikan. Ingat, dalam keadaan bukan hanya sekedar lapar, tapi maja'ah, sangat lapar. Lalu datang utusan Rasulullah SAW. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumi al-humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, kami lapar. Nah. Wahai Rasulullah, besok bertemu musuh. Enggak ada. Fa'akfa'naha. Maka kami tuangkan itu. Begitu Islam. Linqiyad lahu bitta'ah. Tunduk patuh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Islam itu sangat taat, tidak pernah ingkar kepada Allah.
Islam itu sangat patuh kepada Allah. Itu Islam. Nah, begitu juga itu tadi ayat yang saya bacakan surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya tidak, sekali-kali tidak. Demi Tuhanmu mereka yaitu kaum manusia tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad SAW sebagai hakim pemutus keputusan. Dan mereka tidak mendapati keberatan di dalam diri mereka kalau sudah diputuskan. Dan benar-benar menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 65. Begitu orang beriman. Makanya kaum liberal mereka menyalahi perintah ini. Yaitu tidak mau taat kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah, mereka aduk dulu di dalam otak mereka. Ini sesuai dengan adat kebiasaan enggak? Ini cocok enggak di Indonesia? Ini cocok enggak di tengah Nusantara? Maka tidak heran mereka mengatakan hukum Islam itu bahasanya itu hukum Islam itu dinamis. Bisa dipakai kalau seandainya sesuai dengan zaman. Tidak bisa dipakai kalau tidak sesuai dengan kultur di Indonesia. Nah, ingat, mereka itulah yang mereka pakai, yaitu pakai teori hermeneutika. Itu. Dapati ayat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Buku kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Orang beriman, ya sudah. Al-Quran tidak ada keraguan. Orang yang pernah pakai hermeneutika, enggak. Masa sih? Masa sih? Nah itu. Paham bedanya sekarang? Di sini letaknya pentingnya memahami Islam dengan dalil. Jadi unsur kedua Islam adalah tunduk, patuh, taat. Sangat taat. Muslim itu sangat taat dengan perintah Allah. Kalaupun dia bermaksiat karena dia lalai saja. Tapi hatinya sebenarnya taat. Dia bermaksiat karena mungkin godaan syaitan terlalu besar. Dia bermaksiat mungkin lingkungan berat. Tapi hatinya sebenarnya sangat taat. Paham ini para ikhwan? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang menarik tentang inqiyad ini, tunduk patuh. Yaitu penyebab orang tidak mau tunduk patuh adalah kesombongan. Penyebab orang tidak mau tunduk patuh adalah kesombongan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan as-sababu tsalits, sebab yang ketiga mengapa orang tidak mau taat, qiyamun mani'un, yaitu sifat yang menahan akhirnya dia tidak mau taat, wa huwa imma hasadun au kibrun. Orang tidak mau taat, tunduk patuh kepada Allah ada dua, baik karena hasad atau karena sombong. Wa dzalika mani'u iblis minal inqiyad lil amr. Itulah penahan iblis untuk tunduk pada perintah Allah saat diperintahkan untuk sujud. Nah, itu dia. Ya, kesombongan.
wa huwa da'ul awwalina wal akhirin illa man 'asamallah. Dan inilah penyakit manusia dari mulai generasi pertama sampai generasi terakhir, kecuali orang yang bermaksiat, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati kesombongan. Makanya kesombongan itu bukan hanya sekedar memamerkan harta kepada orang lain, bukan. Kesombongan itu menolak kebenaran, itu paling utama. Wa bihi takhallafa al-iman 'anil yahud alladzina syahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'arafu sihhata nubuwwatihi wa man jara majrahum. Dan dengan kesombonganlah kaum Yahudi tidak beriman, padahal menyaksikan dan mengenal kesahihan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada kitabnya menyebutkan akan hal itu, melihat langsung dengan mata kepala mukjizat yang ada di hadapan mereka, tetap tidak beriman. Kesombongan. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab paling terbesar seseorang tidak mau tunduk patuh kepada Allah adalah kesombongan. Dia akui atau tidak akui. Nah, yang ketiga, setelah itu penulis mengatakan, masih membicarakan tentang pengertian Islam, unsur yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang musyrik. Ini unsur keislaman yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang musyrik. Dan kalau kita perhatikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka kalimat tauhid mempunyai dua rukun tauhid. La ilaha yaitu an-nafyu, peniadaan, meniadakan sembahan kecuali Allah, meniadakan Tuhan kecuali Allah. Illallah al-itsbat, penetapan, menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, di dalam poin yang ketiga ini, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, masuk ke dalam rukun tauhid salah satunya, yaitu apa? An-nafyu, meniadakan sembahan selain Allah, meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berkata, wa idz qala Ibrahim li abi azara atattakhidhu asnaman aliyah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, apa yang kalian sembah. Ini salah satu dari rukun tauhid. Tidak sempurna syahadat la ilaha illallah kita, walaupun sejuta kali kita mengucapkannya, kalau kita tidak mengingkari, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Gak akan bermanfaat. Kalau kita masih ragu, jangan-jangan agama Nasrani bujur, jalannya aja beda. Jangan-jangan agama Yahudi betul, jalannya aja mungkin beda. Kalau masih ragu seperti itu, syahadatnya la tanfa',
tidak bisa bermanfaat. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Ya. Orang yang bertauhid harus ada dua itu. Pertama, meniadakan Tuhan selain Allah. Yang kedua, menetapkan hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi. Orang misalkan menyebutkan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa dia. Tapi dia masih di hatinya meyakini ada Tuhan selain Allah, gak manfaat doanya itu. Gak manfaat cuma illallah, illallah saja gak manfaat. Harus pakai la ilaha illallah, dua-duanya. Ini yang disebut dengan dua rukun tauhid. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Meskipun para kerabat. Seperti Nabi Ibrahim. Aku berlepas diri. Wahai bapakku, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Nah, apa hukum masih membenarkan agama lain? Apa hukum masih membenarkan agama lain? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan ibadah puasa, sholat, zakat, haji, bersedekah, akan tetapi masih menetapkan ada Tuhan yang berhak diibadah selain Allah, dan dia mensahihkan keyakinan orang-orang musyrik, maka dia bukan orang muslim. Kenapa? Karena dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Nah, ini hati-hati. Disinilah orang-orang kadang terjerumus dengan kata-kata toleransi. Dengan kata toleransi, akhirnya dia masih meyakini bahwa ada boleh manusia beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh. Maka hati-hati. Ya, misalkan ada orang mengatakan kita menghormati orang yang beragama selain Islam. Maka atau kita menghormati orang yang menyembah selain Allah. Ini tidak boleh. Kita wajib mengingkari yang beribadah kepada selain Allah. Kita wajib berlepas diri yang beribadah kepada selain Allah. Karena itu adalah inti Islam. Tidak akan sempurna Islam kita kecuali ketika kita mengingkari yang beribadah kepada selain Allah. Saya beri contoh kasus. Ada Tuhan yang diibadahi selain Allah. Patung atau apa. Tuhan yang diibadahi selain Allah. Kita muslim wajib mengingkari dan berlepas diri dari Tuhan yang diibadahi selain Allah. Bahkan membenci perbuatan yang beribadah kepada selain Allah. Paham ini? Tidak akan sempurna Islam kita kecuali dengan itu. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah, permasalahannya nanti apakah kita sanggup untuk mengerjakan sebagaimana Nabi Ibrahim mengerjakannya, menghancurkan dengan tangannya seluruh ya. Kemudian maka dilihat maslahat dan
mafsadat. Dilihat maslahat dan mafsadatnya. Kita beri contoh. Di kampung ada orang mengagungkan pohon, dikeramati, dianggap bisa mendatangkan keselamatan kalau meletakkan sesuatu di pohon tersebut. Sebagai muslim, kita wajib mengingkari. Kita wajib berlepas diri dari keyakinan bahwa penghuni pohon inilah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Nah, adapun nahi mungkar, menebang pohon, kemudian bunga-bunganya kita hancurkan, kain-kain kuningnya kita rabit-rabit, ini larinya kepada maslahat dan mafsadat. Ya, larinya dilihat apakah mendatangkan kebaikan ataukah mendatangkan malah keburukan yang lebih besar. Karena para ulama bersepakat, nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Faham ini para ikhwah? Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir saya ingin mengingatkan di masa-masa sekarang ini, alal muslim an ya'taz bidini. Seorang muslim wajib bangga dengan agamanya. Jangan malu beragama Islam. Terutama di saat framing media memojokkan selalu Islam dan kaum muslimin. Jangan malu beragama Islam. Kaum muslimin ibadahnya seperti ini, akidahnya seperti ini, adab akhlaknya seperti ini. Jangan malu. Dan kaum muslimin berlepas diri dari ibadah orang kafir, dari akidah orang kafir. Jangan malu itu. Dan itu makna surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah kepada zat yang kalian ibadahi. Ini berkaitan dengan zat yang diibadahi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak beribadah kepada zat yang aku ibadahi. Taib, itu dua. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak beribadah dengan tata cara ibadah yang kalian ibadahi. Zatnya beda, tata caranya berbeda. Kalian pun tidak beribadah dengan tata cara yang aku beribadah dengannya. Itu maksud daripada diulang-ulang ayatnya. Yang pertama berkaitan dengan zat yang diibadahi, yang kedua berkaitan dengan tata cara beribadah. Zat muslim beribadah kepada Allah, itu zat yang diibadahi oleh muslim. Orang kafir, orang musyrik tidak beribadah kepada Allah. Itu satu. Seorang muslim tata cara beribadah kepada Allah beda dengan tata cara beribadah orang-orang musyrik. Begitu. Kita harus bangga dengan Tuhan kita. Bangga dengan Islam kita. Karena itu yang akan menjadikan seorang muslim benar-benar muslim. Nah, inilah 3 unsur keislaman. Apa yang pertama tadi? Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan Islam. Sinonimnya yang lain apa? Ikhlas. Sinonimnya yang lain apa? Tauhid. Sinonimnya yang lain apa? Iman. Yang kedua adalah seorang muslim sangat tunduk kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Perintah dia kerjakan, larangan apapun dia jauhi. Tanpa pikir panjang. Innama
qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hukum di antara mereka hanya mengatakan apa? Sami'na, kita mendengar. Oh, ayatnya begitu, baru ata'na. Enggak perlu masuk otak diputar-putar kenapa begini, enggak. Otak kita hanya digunakan untuk apa? Memahami. Itu fungsi akal. Bukan otak kita untuk mendebat nas dari Al-Quran. Tunduk patuh. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tidak akan sempurna Islam kita tanpa berlepas diri dari kesyirikan pelakunya. Makanya para pendakwah tauhid sangat kenceng kalau sudah urusan tasyabbuh bil kuffar. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia kaitannya dengan hakikat keislaman. Ya, ini penggalan dari al-aslu tsani, pokok dasar ajaran Islam yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membicarakan tingkatan-tingkatan Islam. Jadi intinya, kalau ada orang musyrik, orang kafir bertanya kepadamu karena dia ingin masuk dalam agama Islam, apa itu Islam? Jelaskan kepada saya dengan mudah dan cepat. Jika saya pahami dengan baik dan benar, saya akan masuk Islam. Maka mudah. Islam adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tunduk patuh taat hanya kepada perintahnya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Itulah Islam. Ya, tidak perlu pian jelaskan Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Baik, naqtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.